Oke, ketemu lagi sama gua. Kali ini tumben siang ya, gua bikin videonya. Ya sebenarnya gua sambil gawe, jadi kalau gua karena gawenya mikir, kalau udah mumet gua kadang-kadang ngerjain yang lain karena paksanya juga nggak ketemu kadang. Apalagi ada yang gantung kayak sekarang ini. Oke, karena case-nya ada, sampelnya ada, makanya gua bikin video ini. Ya pertanyaan yang sering kali, bukan sering kali sih, karena nggak banyak. Tapi gue rasa ini perlu karena apa ya? eh Kedepannya lebih banyak freelance, kedepannya pekerjaan itu lebih banyak remote. Sebentar gue cas dulu nih, kayaknya baterainya lowbat. Oke, gue lanjutin. Jadi karena sebenarnya bolak-balik ini sering gue sampein, jadi eh pengetahuan ini perlu karena pertama di kampus nggak diajarin. Mungkin diajarin atau gue dulunya suka cabut kali. Atau gue dengerin tapi gue nggak nyambung. Atau apa ya, emang gue gak ngerti kali saat itu. Yang jelas pengetahuan ini perlu karena tadi ke depan kerjaan banyak remote. Yang kedua, apalagi sekarang pandemi ya, jadi bukan satu dua kali berita orang dirumahkan atau di PHK itu banyak gitu. Yang terbaru kalau gue nggak salah, coba lihat Lion Air, kayaknya PHK juga kalau nggak salah, kemarin gue baca beritanya. Nah, bentar. Ayo lanjut. Jadi yang terbaru juga karena situasi COVID atau Corona banyak yang di PHK. PHK ini sebenarnya juga nggak terjadi bukan karena hanya ini, cuma ini karena ini insidensial. Jadi seluruh dunia kena impact, maka banyak orang yang wira swasta gitu. Sebenarnya UKM sendiri udah banyak. Selanjutnya adalah eh, pensiun. Jadi semua orang kan suatu saat pasti pensiun ya, lepas dari PHK karena kondisi COVID. Semua orang juga suatu saat pasti pensiun. Nah, eh, kalau di perusahaan besar ada yang namanya MPP, masa persiapan pensiun gitu, lo dikasih training dan lain sebagainya. Tapi kalau industri kecil atau swasta yang tidak punya PKB, perjanjian kerja bersama, biasanya nggak ada tuh MPP ya. Lu selesai selesai gitu. Eh, Thank you, udah besok ganti orang lagi gitu. Nah, kenapa sih pengetahuan tentang bikin perusahaan itu penting ya? Bolak-balik karena tadi eh, suatu saat orang pasti harus jalan sendiri. Yang kedua, karena kondisi bisa juga dia harus dimajukan. eh, dan itu semua berhubungan gitu. Berhubungan karena ya tadi ini pengalaman gue. Ya, walaupun gue tidak menyarankan ya, gue tidak menyarankan lo untuk berhubungan dengan bank. Cuma ini cuma ada quote and quote sedikit. Kalau nggak ada pilihan lain ya, kalau lo uh, terpaksa dan harus berhubungan dengan bank, maka uh, memiliki PT atau CV atau apapun bentuk usahanya, entah UD dan lain sebagainya, itu perlu. Dan lu perlu sebuah dokumen karena syarat dari bank adalah uh, syaratnya itu minimal sudah berjalan 2 tahun saya ingat gua. Jadi kalau lu nggak prepare dari sekarang, lu nggak bikin dokumen tentang usaha, agak susah nanti biasanya kalau lu pengen KPR gitu ya, lu pengen beli rumah gitu. Khususnya sih beli rumah. Gua nggak nyaranin buat yang lain beli mobil dan lain sebagainya. Gua nggak nyaranin karena itu menurut gua konsumtif, perilaku konsumtif. Kita bicara basic need aja. Coba kita lihat misalnya
syarat KPR, BTN misalnya. Kan ini kalau kerja minimal 1 tahun tuh kan. Kalau usaha, oh ini sekarang diturunin nih. Biasanya sih 2 tahun gitu ya. Nah ini ada syaratnya nih biasanya ada. Kalau kerja sih gampang ya, lu mungkin tinggal minta informasi perusahaan gitu. Nah ini kan ada SK kalau kerja di perusahaan yang gede masih agak agak mendingan. Tapi kalau lu usaha maka lu perlu ini nih ada SIUP, jam lu ada TDP, ada akta perubahan, ini ada kehakiman ya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Ini syaratnya dan hal tentang ini nih ada di web gue kalau nggak salah ya. Ini kalau lo pengen tahu sekilas tentang izin-izin ya di web gue ada kalau nggak salah. Nah, ini domisili, lo bisa lihat klik di sini. Nah, jadi ini ada izin. Nah ini ada SKDU, surat keterangan domisili usaha, ada juga SIUP, ada TDP, tanda daftar perusahaan. Nah, kalau ini udah tahap selanjutnya nih NPWP nomor pokok wajib pajak. Terus ini PKP pengukuhan pengusaha kena pajak. Ini udah tingkat lanjut gitu. Jadi biasanya level terendahnya itu ini nih. SKDU SIUP. Dulu sih sampai kelurahan bisa. Nggak tahu katanya sekarang udah naik ke kecamatan, jadi lu bisa ngurusin langsung ke kecamatan. Jadi SKDU SIUP ini adanya di kecamatan. Kalau ini TDP biasanya adanya di Badan Pelayanan Terpadu Satu Atap atau BPPT ini. Coba lihat ya. BPPT Bekasi. Kalau yang terbaru itu eh, OSS. Kalau punya negara, nah ini kan dia datang ke sini. Gua nggak tahu apakah sekarang sudah ada apps-nya atau belum. Jadi eh kita lihat tadi ya. Ini ada SKDU sama SIUP nih biasanya di level kelurahan dan kecamatan. Tapi jangan lupa nih semua RT RW udah pasti nih. Jadi surat pengantar RT RW itu adalah sebuah kewajiban ya untuk bikin surat selanjutnya. Nah, untuk TDP ini tanda daftar perusahaan atau SIUP ini ada yang levelnya naik di atas sampai ke PTSP nih atau pelayanan terpadu satu atap. Gue nggak tahu apakah sekarang benar-benar mudah atau enggak. Kalau dulu sih masih susah ya. Nih OSS nih. Nah ini punya negara nih. Jadi oh keren juga ya. Sekarang OSS-nya dikasih link ya. Jadi sekarang online submission. Jadi lu bisa daftar nih pakai OSS ini, ya kan? Kalau di kota ya tadi ada PTSP, ya kan? Ini di Bekasi Kota adanya depan stadion, ya. Nah, kalau OSS ya ini keren nih. Jadi linkin langsung ke negara nih. Jadi seluruh Indonesia lu bisa ngelink langsung. Memang tidak semua perizinan bisa pakai OSS karena syaratnya masih ada beberapa yang tetap harus dikerjain manual. Cuma gue lagi jelasin gimana sih caranya bikin CV, PT, UD gitu ya. Dan sejenisnya lah yang kecil-kecil. Lu mungkin pengen bikin koperasi dan lain sebagainya. Dan soal apa kelebihan satu dengan yang lainnya mungkin nanti bertahap ya. Kalau gue karena gue pernah ngerasain semua izin, hampir semua izin yang gue perluin di industri gue, jadi
kurang lebih gue ngerasain lah, termasuk IMB, ada ada HO nih, hinder ordinate tuh undang gangguan, jadi kanan kiri lu mesti izin tergantung berapa besar gangguannya. Ada yang lu mesti perlu tanda tangan kanan kiri depan belakang, ada yang mungkin sampai 40, ada yang mungkin sesuai jarak, kalau kayak tower gitu sesuai jarak tower, jadi 40 meter tuh 40 meter sekelilingnya untuk bisa bikin IMB. IMB itu izin mendirikan bangunan. Jadi kalau lu eh, mulai naik kelas gitu ya, atau ya tutup mata, setengah tutup mata, atau lu melek sekalian ya. Kalau lu pernah ngurus CMB, lu nanti jadi sadar gitu bahwa kalau lu pengen usaha, kanan kiri lu tuh punya hak juga lo gitu. Nggak bisa kita bikin usaha terus mau kita gitu. Kanan kiri ada haknya juga, kalau mereka tidak mengizinkan ya nggak bisa berdiri. IMB-nya juga nggak bisa keluar karena di sini ada tanda tangan tetangga. Terus ada UI ini buat lanjut ya, izin usaha industri. Ini semua berhubungan, ada API itu anggaran pengenal impor. Ya, API itu ada dua, ada API U, biasanya ini kalau API U itu buat perdagangan, kalau API P itu buat produsen, jadi kayak pabrikan dan lain sebagainya, itu bisa bikin API P. Nah ini sini semua syaratnya ini berhubungan nih, jadi apa ya namanya, prasyarat ya. Kalau di kuliah dulu sih ada yang namanya prasyarat, jadi lu nggak bisa ngambil kalkulus 2 atau mata kuliah yang kedua kalau kalau kalkulus satunya belum lulus gitu. Nah di izin juga begitu, jadi kalau ini nggak ada, ini nggak bisa terbit gitu, ini nggak bisa terbit, ini nggak bisa terbit gitu ya, kurang lebih gitu. Tapi balik lagi, gue lagi mau jelasin hal yang paling mendasar kenapa hal ini perlu gitu. Karena tadi lu, kalau lu di PHK atau lu suatu saat uh, sudah pensiun gitu kan, lu perlu surat ini karena dia ada syaratnya nih, minimal usaha sudah berjalan 2 tahun. Mana tadi ya? Nah kalau ini kan 1 tahun gitu ya, profesi minimal 1 tahun gitu. Kalau dulu sih 2 tahun. Jadi kalau kalau lu bikin akta perusahaan misalnya CV atau PT atau usaha dagang kurang dari 1 tahun, dalam tanda kutip quote and quote, karena lu di Indonesia, KPR nggak bakalan cair kecuali lu kenal, inilah Indonesia. Kalau lu kenal, bikin aktanya baru hari itu, seminggu kemudian tetap aja keluar. Itu perbedaannya. Nah, kalau yang level kelas berat, model-model kayak pengusaha besar, mereka namanya udah personal guarantee, udah apa ya, udah udah nggak serumit inilah. Sama kayak tadi, lu kalau kenal orang orang yang bisa yang ngurus, atau AO-nya yang ngurus KPR-nya, mungkin mungkin kalau di Indonesia bisa lah, walaupun surat usaha lu belum 1 tahun atau belum 2 tahun. Tapi menurut saran gue sih sebaiknya dari sekarang, karena kebanyakan pakainya standarnya 2 tahun. Gue nggak tahu dah apa bener ini 1 tahun. Kadang-kadang kan antara di web dan di lapangan belum tentu sama. Saran gue sih lu bikin dari sekarang tadi, karena tadi ya, eh, kondisi ini bisa banyak yang di PHK karena COVID, industri nggak jalan, terutama penerbangan. Nah, banyak lagi sih sebenarnya. Terus banyak ojol gitu kan. Ojol kan eh, statusnya mitra, lu bukan karyawan gitu. Lu jadi kalau nggak punya surat atau nggak punya usaha kecil gini, agak susah nanti kalau mau ngambil KPR gitu. Ya gue nggak tahu apakah pihak ojolnya juga memberitahu hal-hal yang begini gitu, atau si pihak ojol ada niat kayak di Inggris suatu saat jadi karyawan. Gue nggak tahu, karena itu mereka harus menghitung bahwa kalau misalnya semua mitra atau driver dijadiin karyawan kan, fix cost mereka jadi berat. Fix cost tuh biaya tetap lah, karena dia harus gaji lo, ada tarikan nggak ada tarikan dia harus gaji. Jadi kita asumsikan dalam kondisi freelance aja lah. Nah sekarang lo bisa bayangin berapa banyak driver ojol dan driver mobilnya kan. Lalu coba lihat driver ojol total. Nah, kira-kira ada 4 juta. Lu bisa bayangin kalau 4 juta ini
Lu kalau nggak punya dokumen, ya lu bisa bayangin, ya selamanya lu nggak bisa ngambil KPR gitu. Jadi gua arahnya lebih ke KPR kalau pengen usaha. Oke, gue lanjut. Jadi karena itu tadi, saran gua lu mesti punya yang namanya tadi eh, SKDU dan SIUK, surat keterangan domisili usaha dan SIUK. Minimal itu deh. Jadi lu bikin dari RT, RW, lu ke kelurahan, ke kecamatan. Nah, kalau ternyata diperlukan, ya paling naik satu tingkat jatuhnya di PTSP nih, pelayanan terpadu satu atap. Walaupun sekarang sudah ada OSS, online single submission, lu bisa langsung ke sini. Oke, sementara di situ dulu. Nanti gua di video selanjutnya gue jelasin apa bedanya CV, PT, dan kenapa pakai CV, kenapa pakai PT. Nanti gua jelasin di video selanjutnya. Sekian dulu dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Uh, Jangan lupa kalau emang video ini bermanfaat, bunyiin loncengnya, lo share ke teman lo. Jangan lupa bahwa cuma lo yang bisa bantu diri lo sendiri untuk hal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.